Kita di segmen Create Up kembali bersama rekan saya Wiki Adrian membahas Betul. sesuatu yang tidak kalah menarik dengan saham gitu Ya. ya. Tema menarik hari ini adalah sewa apartemen dan rumah lewat startup. Ya, dan saat ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Hensen Pratama. Beliau adalah Director of Operations dari Travelio. Selamat pagi Mas Hensen. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar Mas? Baik, baik. Baik Gimana ya, terima kabarnya? kasih sudah bergabung bersama Sehat-sehat kami selalu di ya. Create Up. Mas Hensen, semenarik apa sebetulnya market sewa apartemen dan juga sewa rumah di Jabodetabek lah ya? Ataupun mungkin Anda punya market lain di luar Jabodetabek? Ya, kita sebenarnya sih operasional, kita udah di luar Jabodetabek, ada Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Makassar, dan Medan ya. Kita baru masuk di Medan juga. Jadi kalau dibilang seberapa menarik, ya gini. Jadi apartemen di Indonesia ini kan lagi booming banget nih. Oke, banyak konstruksi dan lain sebagainya. Memang penjualannya itu sukses sekali 90%, ya kan. Tapi pada umumnya itu apartemen-apartemen itu 50% ini kosong. Oke, jadi di sanalah di mana para owner ya bisa apa namanya mempunyai kesempatan ya daripada kosong ya kan, makanya sesuai dengan slogan kita apartemen kosong jadi duit gitu, jadi mereka bisa sewakan ya kan, karena bukan hanya dari sisi zaman sekarang lifestyle ya, lifestyle itu sangat penting ya buat kaum kaum milenial khususnya, tapi memang affordability untuk memiliki properti sendiri itu lumayan sulit gitu ya kan. Jadi rental ini um, punya suatu potensi yang besar ya untuk kenyamanan, privacy ya kan, dibandingkan kalau zaman dulu mungkin orang lebih pilih kos-kosan gitu, dan dengan harga yang relatifly nggak terlalu beda jauh ya range-nya, mereka bisa nyaman lah tinggal sendiri atau work from home gitu ya kan. Tidak dapat dipungkiri memang harga terkadang masih menjadi kendala utama begitu ya. Nah, sejauh mana kendala-kendala ini yang sering dihadapi oleh masyarakat saat akan menyewa apartemen diberikan solusi oleh Travelio? Oke, jadi kalau kita lihat rental di Indonesia ya, di Indonesia ini cara kita melakukan rental itu agak unik kalau dibandingkan dengan negara-negara sekitar atau di luar negeri ya, di mana pada umumnya mereka melakukan pembayaran itu bulan berbulan. Nah, tapi kalau di Indonesia kan permintaannya begitu nyewa bayar upfront di depan. Oke, misalnya kita mau nyewa setahun nih, ya kan, setahun berarti kita harus siapkan uangnya, dananya di depan. Oke, berikut juga dengan deposit dan lain sebagainya. Nah, di sana itu ada big affordability issue ya. Makanya juga orang biasanya milih kos-kosan, karena kos-kosan pada umumnya penyewaannya bisa lebih jangka pendek atau bulan berbulan. Oke, nah di sini kita Travelio menyediakan fleksibilitas itu. Jadi dari sisi payment term kita ya kan, cara kita booking, kita bisa mulai dari harian, mingguan, bulanan, oke, tahunan ya kan, dan kita juga memiliki berbagai macam payment solution gitu ya kan. Kalau ada kita mau menggunakan bank transfer bisa, kita mau menggunakan apa namanya jasa-jasa fintech juga bisa ya kan, dan kita juga memiliki namanya cicilan Travelio ya, atau payment solution Travelio ya, yang dimana kita bisa membayar bulan berbulan gitu. Oke, sangat memudahkan seharusnya ya. Oke, Iya, Mas. mudah. Baik, ada jaminan harga sewa terbaik ataupun harga sewa murah dari Travelio sendiri? Kita kalau dari harga sewa range ya seperti yang diiklankan ya, kita memang ada range mulai dari 1 juta ke atas ya kan. Cuman kalau jaminan harga termurah itu relatif lah, tergantung dengan propertinya, dan kita offernya value ya, value for money gitu. Jadi yang kita pastikan adalah dengan menyewa di Travelio adalah kita tuh transparan, dari harga-harga kita transparan. Jadi kalau misalnya calon penyewa masuk ke aplikasi kita atau ke web kita ya untuk melihat, mereka akan bisa melihat lebih dari satu apartemen, dan mereka akan bisa melihat apartemen di sekitarnya juga. Oke, nah di sana akan tertera harga, di mana ya at the end of the day
itu bisa ditentukan sendiri oleh calon penyewanya apakah ini harga yang baik buat mereka gitu. Oke. Seperti apa sih skema kerjasama antara pemilik apartemen dengan Travelio begitu ya? Ya pemirsa, Anda pasti sudah familiar dengan beberapa iklan perusahaan teknologi Travelio biasanya ini untuk sewa menyewa apartemen. Nah tadi kalau skema kerjasamanya dengan penyewa, maksud saya adalah yang memiliki unit dari apartemen itu seperti apa dengan Travelio? Halo Mas Sensen. Maaf, halo, iya maaf, Ya. maaf. Ini agak Mekanisme putus-putus sekali. kerjasamanya seperti apa dengan pemilik apartemen? Halo Mas Sensen, bisa mendengar suara kami dengan baik? Ya. Nggak bisa nih, putus-putus. Oke, putus-putus. Oke, tapi bisa mendengar terkait dengan skema kerjasamanya seperti apa, Mas Hansen? Oh iya, kalau skema kerjasama tadi saya udah setengah jalan, nggak tahu dapat nggak ya. Cuman skema kerjasama dengan Travelio itu kita profit sharing. Oke, pada umumnya kita profit sharing. Jadi kalau misalnya owner mendapatkan penyewaan, maka kita akan ada jasanya di sana. Gitu. Oke, sejauh ini Travelio sudah mencetak laba kah atau memang masih memperluas market? Maaf sekali lagi. Ya. Sudah laba atau masih berupaya untuk lebih ke promosi dulu, memperluas market? Oh oke. Ini saya agak guessing nih ya, karena sih ini kayaknya agak buruk sekali sih yang resepsi yang saya dapatkan ya. Cuman kalau dari Travelio ya saat ini kita sih udah menjadi yang terbesar di Indonesia ya. Untuk ini kita juga masih terus growth itu salah satu hal yang menjadi agenda kita. Oke, tapi kalau dari sisi perusahaannya sendiri this year goal kita adalah untuk kita bisa EBIT positif lah. Oke, baik. Mas Hansen, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk Travelio. Sampai jumpa. Baik, itu dia perbincangan dengan Travelio begitu ya. Semoga bisa menjadi referensi atau Anda yang tertarik untuk apartemennya lagi tidak ditempatin nih biar bisa tetap cuan, Ya, bisa ke Travelio. disewakan lewat Travelio gitu ya. Oke. Berikut pemirsa sebelum kami tampilkan data update dari Bursa Efek Indonesia pasca kurang lebih 26 menit pembukaan perdagangan sesi 1. Ya, ISG sejauh ini bergerak melemah, begitu juga dengan Jakarta Samping Index dan juga LQ45 dengan level pergerakan dan level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. NCKL yang baru saja IPO pagi ini menguat 2% di 1.275, BBCA naik 0,57%, BBRI naik 0,82%, Astra naik 1,65%. Ya, berikutnya adalah top losers, pemirsa, ada GoTo, kemudian ada Telkom, ada Sage dan juga YRSX. Ya, GoTo lagi-lagi turun ya 3%, kemudian Sage 6,83%. Baik, dan pergerakan dari sektoral transportasi dan logistik menguat 0,53%. Mungkin jelang mudik lebaran ada pergerakan jangka pendek di sana pemirsa ya. Industri naik 0,38%, kesehatan turun 0,95%, energi turun 0,79%. Demikian review singkat update dari Bursa Efek Indonesia. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.